Salam dalam kasih Yesus Kristus. Wahai sahabat yang terkasih, di tengah derasnya dunia yang kadang membingungkan, kita butuh lebih dari sekadar kekuatan. Kita butuh hikmat, hikmat yang menuntun, membentuk, dan menenangkan hati. Hari ini kita akan merenungkan Amsal pasal 1 ayat 1-5. Firman Tuhan yang mengajak kita untuk mendengarkan hikmat, menerima didikan, dan menjadi pribadi yang bijaksana di tengah tantangan hidup. Karena seperti yang tertulis, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Amsal 1 ayat 5. Mari kita tenangkan hati, dan siapkan diri untuk menyambut suara Tuhan hari ini. Sebelum memulai merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama berdoa, agar Roh Kudus memimpin kita dalam segala pengertian. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih dan hikmat, kami bersyukur untuk hari yang baru. Kami tahu setiap hari merupakan kesempatan baru untuk bertumbuh. Dan kami datang bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kerinduan untuk mendengar suara-Mu. Sungguh dalam setiap pergumulan, dalam setiap pencarian, kami percaya Engkau hadir. Dan hari ini kami mohon, bukalah telinga kami, lembutkan hati kami, agar kami dapat menangkap kehendak-Mu. Biar firman yang kami dengar hari ini menjadi pelita dalam kegelapan dan pegangan saat kami lelah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tahu, hidup tidak selalu mudah. Ada masa-masa di mana segalanya terasa berat. Masalah datang bertubi-tubi, harapan kita mulai memudar, sehingga muncul berbagai macam pertanyaan dalam hati. Apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku tetap bertahan? Lalu kita bertanya dalam hati, di mana Tuhan di tengah semua ini? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat kita menjadi stres. Jawabannya mungkin tidak datang dalam teriakan besar, tetapi dalam bisikan, berupa hikmat yang lembut. Dan hari ini, kita akan mendengarkan bisikan itu dari Amsal pasal 1 ayat 1 sampai ayat ke-5. Amsal 1 ayat 1. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Salomo dikenal sebagai orang paling bijak sepanjang sejarah, tapi kebijaksanaannya tidak datang begitu saja. Raja Salomo memintanya dari Tuhan, karena ia tahu, tanpa hikmat, Raja Salomo tidak akan sanggup menghadapi hidup. Di sini kita belajar satu hal. Saat hidup terasa susah, yang paling kita butuhkan bukan kekuatan besar, tetapi satu hal, hikmat dari Tuhan. Amsal 1 ayat 2. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Pada ayat kedua ini menyampaikan bahwa hidup itu bukan cuma soal bisa melewati hari ini, tapi soal bagaimana kita bertumbuh dari setiap tantangan yang datang. Hikmat itu bukan sekadar pintar, bukan cuma soal tahu banyak, tapi kemampuan untuk memahami makna di balik semua yang terjadi. Saat kita kecewa, hikmat mengajar kita untuk tidak langsung menyalahkan. Saat kita terluka, hikmat mengingatkan bahwa mungkin ada sesuatu yang Tuhan sedang bentuk dalam diri kita. Didikan mungkin menyakitkan, tapi itu juga cara Tuhan menanamkan kekuatan karakter. Kita bisa memilih marah dan lari dari proses, atau duduk tenang dan bertanya, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan padaku lewat semua ini? Baiklah para insan Kristiani, mari kita masuk pada ayat selanjutnya. Amsal 1 ayat 3. Untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Terkadang, apa yang Tuhan izinkan kita alami bukan untuk menyiksa, tapi untuk memurnikan. Kebenaran, keadilan, dan kejujuran itu bukan hal-hal yang bisa dipelajari hanya dari buku. Itu ditempa melalui hidup,
Saat kamu memilih tetap jujur walau dunia bilang itu bodoh, Tuhan melihat. Saat kamu berdiri untuk keadilan meskipun kamu sendirian, Tuhan bangga. Dan saat kamu tetap benar di tengah godaan untuk menyerah, itulah saat Tuhan membentuk dirimu jadi terang. Terang di dunia yang semakin gelap. Renungkan kalimat ini sejenak sebelum kita masuk pada ayat selanjutnya. Setelah kita merenungkan sejenak makna ayat tadi, selanjutnya kita masuk pada Amsal 1 ayat 4. Untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan kepada orang muda pengetahuan dan kebijaksanaan. Mungkin kamu merasa, aku belum cukup siap. Aku masih terlalu muda. Aku belum tahu apa-apa. Tapi justru disitulah kasih Tuhan luar biasa. Dia tidak menunggu kamu sempurna. Dia tidak menuntut kamu sudah matang. Dia memberikan hikmat bahkan kepada mereka yang baru belajar. Kepada orang muda, kepada kamu. Yang hari ini mungkin sedang bertanya-tanya, apa sebenarnya rencana Tuhan dalam hidupku? Jawabannya mungkin belum terlihat jelas sekarang. Tapi percayalah, setiap langkahmu hari ini, Tuhan pakai untuk membentuk masa depanmu. Sekarang kita masuk pada bagian akhir ayat pembacaan kita untuk hari ini. Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Orang bijak bukan orang yang merasa tahu segalanya. Justru mereka yang paling bijak adalah mereka yang tetap mau mendengar. Kadang kita terlalu sibuk membela diri, terlalu cepat menyimpulkan, terlalu takut untuk mendengar yang berbeda. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk tenang, untuk menjadi pendengar yang sabar. Karena melalui mendengar, kita menemukan pengertian baru, kita menjadi dewasa, dan kita belajar bahwa hidup bukan tentang menang sendiri, tetapi tentang mengerti dan mengasihi lebih dalam. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita renungkan firman-Nya, siang dan malam, untuk penuntun kita dalam menjalani kehidupan. Sebelum mengakhiri renungan hari ini, mari kita menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang setia, kami mengucap syukur untuk hikmat-Mu yang telah kami terima hari ini. Engkau tidak hanya memberi jawaban, tetapi juga memberikan pengertian yang menenangkan hati kami. Tolong kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku dari firman-Mu. Jadikan hidup kami tanah yang subur, di mana kebenaran-Mu bisa tumbuh dan berbuah. Bimbing kami sepanjang hari ini dan seterusnya, agar setiap langkah kami dipenuhi oleh hikmat, kasih, dan damai dari-Mu. Kami percaya Engkau sedang membentuk kami menjadi pribadi yang kuat dalam iman dan bijaksana dalam hidup. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyerahkan segalanya. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk bertumbuh. Bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita dikuatkan, dan bersama-sama kita bertumbuh dalam iman. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, temas dan ikuti terus channel ini, agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan kasih dan pengharapan dari firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan memberkati.